Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masuk pada bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin, yang artinya sebab kufurnya Bani Adam dan meninggalkan agama mereka adalah akibat ghulunya, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Di sini Syekh ingin menjelaskan di bawah judul ini, setelah beliau sebelumnya menjelaskan tentang masalah amal-amal, perbuatan-perbuatan yang merupakan kesyirikan. Di sini beliau ingin menjelaskan sebab kenapa orang itu terjerumus di dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Di sini beliau ingin menjelaskan salah satu sebab orang itu terjerumus dalam perbuatan syirik dan meninggalkan agama mereka, meninggalkan ajaran yang al-hanif, ajaran yang lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebabnya adalah karena mereka itu gulu ya di dalam perkara agama. Gulu di dalam perkara agama ini, para ulama mengatakan gulu itu artinya adalah mujawazatul had, yaitu berlebih-lebihan atau sesuatu yang melampaui batas. Itu makna gulu ya. Ini bahasa Arab, gulu ini bukan bahasa Banjar ya. Maka ya, sesuatu yang melampaui batas. Kemudian secara istilah ahlul ilm, banyak para ulama mengartikan gulu ini secara istilah dengan banyak pengertian. Tetapi pengertian yang paling singkat adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih As-Sindi, bahwasanya gulu itu singkatnya adalah secara istilah berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam perkara agama. Melampaui batas di dalam perkara agama, maka ini disebut dengan ghulu. Ini disebut dengan sikap berlebih-lebihan di dalam agama, yaitu melampaui batas dalam perkara agama. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh rahimahullah taala membawakan dalil-dalil tentang kenapa ya kita dilarang untuk ghulu, dilarang untuk berlebih-lebihan dalam perkara agama. Beliau menyebutkan ada beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran ataukah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau membawakan firman Allah di dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan ahlul kitab. Yang disebutkan dengan ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasara.
Ahlul Kitab itu mereka adalah orang Yahudi dan Nasara. Kenapa orang Yahudi dan Nasara disebut dengan Ahlul Kitab? Karena kepada mereka Allah diturunkan Alkitab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Nasara itu lebih menjaga kitabnya ketimbang orang Yahudi. Ya, maka Taurat itu dijaga oleh orang Nasara, bukan dijaga oleh orang Yahudi. Makanya kalau Anda mendengar sering ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya adalah Taurat. Perjanjian baru itu adalah Injil. Maka yang menjaga kitab orang Yahudi itu sebetulnya orang-orang Nasara. Orang Yahudi tidak perhatian terhadap kitab-kitab mereka. Dan Allah mengatakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Kenapa Allah katakan wahai ahlul kitab? Allah memanggil dengan suruhan ahlul kitab, tidak memanggil dengan perkataan Yahudi dan Nasara. Karena Allah ingin menegur, mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada yang lurus, kepada ajaran yang benar dari Alkitab tersebut, baik itu dari Taurat atau dari ya Injil, ya, agar mereka kembali. Makanya Allah panggil dengan mengingatkan mereka, sesungguhnya pada kalian itu ada Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, kembalilah kepada ajaran yang benar. Makanya Allah panggil dengan ya ahlul kitab, agar mereka kembali kepada yang benar. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian, kata Allah, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Bagaimana sikap berlebih-lebihannya orang ahlul kitab? Orang Yahudi, sikap berlebihan mereka menjadikan Uzair itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqatil Yahud Uzair ibn Allah. Ya, orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadikan bagi Allah seorang anak, yaitu Uzair. Adapun sikap berlebihan orang Nasara, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kadang orang Nasara itu menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kadang orang Nasara itu menjadikan Nabi Isa alaihissalam menjadi tritanitas, satu dari yang tiga yang dari yang satu. Maka Nasara sikap berlebihannya kepada Nabi Isa dengan tiga macam ini. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, dan mereka menjadikan Nabi Isa satu dari tiga atau tritanitas. Maka Allah tegur mereka agar jangan berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Di sini mungkin kita bertanya, Ustaz, apa hubungannya dengan kita Muslim? Ya, apa hubungannya? Kenapa Syekh membawa ayat ini ya tentang melarang gulu ya terhadap perkara agama? Sedangkan Syekh ini mengajak kepada pembaca yang Muslim. Kenapa beliau membawakan ayat ini? Maka dikatakan ayat ini ya berbicara la taghlu fi dinikum. Di sini ada larangan. Taghlu itu fi'il mudhari, ya. Kata taghlu itu memiliki masdar ghuluwan. Ya. Maka kalau ada kata ghuluwan, ya la taghlu maknanya adalah masdar, artinya la ghulu. Dari kata taghlu itu masdarnya adalah ghulu. Itu menunjukkan, ya, kata para ulama, kalau ada nakirah, ya, kemudian sebelumnya ada penafian, ya, pelarangan, an-nahyu, pelarangan, maka itu menunjukkan keumuman dalam segala hal. Artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan. Ini mencakup semuanya. Larangan ini tidak mencakup hanya ahlul kitab, tapi semuanya, semua manusia, baik yang Muslim, baik yang Yahudi, baik yang Nasara, baik yang musyrik. Karena itu memiliki makna la taghlu, itu mencakup semuanya. Fi dinikum, pada agama kalian. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya di dalam agama kita pun ya terdapat ghulu, orang berlebih-lebihan di dalam agama kita. Nanti Syekh akan membawakan peristiwa-peristiwa pada masa nabi-nabi yang mereka gulu di dalam perkara agama mereka. Maka pada agama kita pun banyak sekali terdapat sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Dan sikap berlebih-lebihan ini tidak hanya menimpa kepada orang-orang awam saja, bahkan menimpa kepada orang-orang yang berilmu.
Ya, orang yang berilmu bisa jadi dia mempunyai sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Oleh karenanya pernah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi yaitu Abu Darda. Beliau keliru. Ya, beliau memiliki sifat ghulu di dalam beribadah. Dan itu ditegur oleh Nabi SAW. Disebutkan dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, beliau berkata, "Akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Fadara Salman Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi pernah suatu hari mengunjungi Abu Darda. Fara'a Darda mutabaddzilatun. Kemudian Salman Al-Farisi, ya, ketika berkunjung ke rumahnya Abu Darda, beliau melihat Ummu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut, pakaian yang tidak bagus, ya, serba kusut, ya. Kemudian melihat demikian, Salman Al-Farisi berkata kepada Ummu Darda, faqala laha ma sya'nuki? Apa gerangan engkau memakai pakaian semacam ini? Pakaian yang kusut, ya, pakaian yang tidak bagus. Kemudian Ummu Darda berkata, "Ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Sesungguhnya saudaramu wahai Salman, Abu Darda, dia tidak memiliki hajat terhadap dunia ini. Bahkan terhadap istrinya pun dia tidak berhajat. Ya. Dia tidak berhajat terhadap dunia. Kemudian faja'a Abu Darda fasana lahu ta'aman. Kemudian datang Abu Darda, ya. Kemudian membikinkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Kemudian Abu Darda, ya, mengatakan, ya, kepada Salman Al-Farisi, ini makanan. Kemudian kata Salman Al-Farisi, makanlah wahai Abu Darda. Ya. Ya. Kemudian kata Abu Darda, wahai Salman, saya ini sedang berpuasa. Kemudian kata Salman Al-Farisi, ma ana biakilin hatta ta'kul. Demi Allah, saya tidak akan makan sampai engkau makan wahai Abu Darda. Kemudian, ya, Abu Darda pun, ya, makan. Falamma kana al-lail, ketika datang di waktu malam hari, dhahaba Abu Darda yaqum. Kemudian Abu Darda ingin salat malam. Kemudian berkata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "Nam, tidurlah." Kemudian tidurlah Abu Darda. Kemudian Abu Darda bangun lagi, pengen salat malam. Kata Salman, "Tidurlah." Kemudian ketika di akhir malam, berkata Salman kepada Abu Darda, "Fasalliya." Sekarang engkau bangun, mari kita salat bersama-sama. Kemudian Salman pun berkata pada Abu Darda pada saat itu. Kata Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu." Kata Salman Al-Farisi, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu atasmu memiliki hak, dan jiwamu atasmu memiliki hak, dan keluargamu atasmu memiliki hak. Maka berikanlah haknya sesuai dengan porsinya masing-masing." Kemudian Salman pun mendatangi Nabi Abu Darda pun mendatangi Nabi SAW mengeluhkan tentang Salman. Ya, jadi Abu Darda kesal. Ya. Kenapa? Karena perbuatan Salman Al-Farisi. Kemudian Abu Darda datang kepada Nabi meminta fatwa. Kemudian kata Nabi SAW, "Sadaqa Salman." Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Lihat, ini kasus terjadi pada sahabat Nabi SAW Abu Darda. Beliau berlebih-lebihan sampai dia tidak menyentuh istrinya. Ya, menyentuh istrinya tidak disentuh. Akibat dia sibuk dengan ibadahnya, dan ini terlarang. Bahkan dia sholat dari awal malam sampai akhir. Ditegur oleh Salman Al-Farisi. Karena keluarganya punya hak, tubuhnya punya hak. Ya. Bukan dipahami di hadis ini, Ustaz berarti kita kalau Ustaz sembahyang malam lah, tidak. Kalau kebiasaan antum kada pernah sembahyang malam, sembahyang di awal malam.
sampai akhir malam. Ini Salman Abu Darda, beliau sholat di awal malam sampai akhir malam, yang menyebabkan ya tubuhnya lemah, dan itu ditegur oleh Salman Al-Farisi, tubuhmu juga punya hak. Maka sikap berlebihan Abu Darda ini ditegur oleh Salman Al-Farisi dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka sikap gulu ini kadang-kadang juga menimpa kepada orang-orang yang berilmu. Dan pada masa Nabi pun banyak sikap-sikap gulu yang muncul. Ada sekelompok orang berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, yaitu kelompok Khawarij. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya orang Khawarij itu, kata Nabi SAW, fa inna law ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah ayatuhum rajulun aswad ihda adudayhi mithlu sadi al-mar'a aw mithla bat'ati tadardar wa yakhrujuna ala hini furqati minan nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang Khawarij itu memiliki kelompok yang ibadah mereka yang sangat rajin, sehingga kalian akan meremehkan sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka, atau kalian, kata Nabi, meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat tembus binatang sasarannya. Nabi SAW mengatakan orang Khawarij juga sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Ya, mereka ketika itu mereka tidak menerima pembagian Nabi SAW. Nabi mengasih orang-orang Muhajirin dan tidak mengasih orang Ansar ketika peristiwa peperangan Badar. Kemudian datang orang Khawarij mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, berlakulah adil. Ya. Dia ingin menegakkan keadilan, tapi dia berlebih-lebihan, salah dia. Dia berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak berlaku adil. Kemudian kata Nabi SAW, akan keluar dari orang ini, ya, sekelompok orang, ya, akan keluar dari orang ini yang merukuna minad din kama yamrukuna as-saham min ramiyah, yaitu keluarnya anak busur panah, ya, dia akan keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak busur panah dari panahnya. Dan betul, orang ini yang berkata i'dil kepada Nabi ini didapati terbunuh pada peperangan Ali dengan Khawarij. Peperangan Ali dengan Khawarij. Pada masa pemerintahan Ali terjadi peperangan yang sangat dahsyat, ya, antara Ali dan Khawarij, dan didapati orang ini terbunuh dari kelompok orang Khawarij. Makanya Ali bersyukur bahwa saya pada saat itu beliau berada di kelompok yang benar. Karena Ali pada saat itu ragu memerangi orang Khawarij ini. Kenapa? Mereka sholatnya luar biasa. Ya, ibadah mereka luar biasa. Kata Nabi, kalian akan menganggap sholat kalian tidak ada artinya dibandingkan dengan sholatnya mereka. Ibadah kalian, puasa kalian tidak ada artinya dengan ibadah puasa mereka, kata Nabi SAW. Maka Ali pada saat itu ragu untuk memerangi mereka ini. Ya. Maka Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk mendebat orang Khawarij. Ketika didebat oleh orang Khawarij, kurang lebih sekitar pada saat itu 12.000 orang Khawarij, maka separuhnya bertaubat, ya, dengan didebat oleh Ibnu Abbas. Kemudian separuhnya tidak. Separuh yang tidak bertaubat ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan didapati orang yang mengatakan i'dil ya Muhammad, itu berkata adillah wahai Muhammad, itu mati di kelompok orang Khawarij. Dan pada masa Nabi tidak hanya ini saja yang terjadi. Bahkan sebagian, ya, orang sahabat Nabi SAW, mereka akibat ghulu di dalam perkara agama, ya, mereka bahkan, ya, sampai-sampai ada di antara mereka itu ada yang tidak mau menikah, ya, akibat mereka ingin bersemangat di dalam perkara agama, ya. Ada yang mengatakan saya ingin sholat malam, ya, selama-lamanya, ya, dari awal malam sampai akhir. Ada yang mengatakan ana asumud dahr abada, saya ingin berpuasa selama-lamanya. Kemudian ada yang mengatakan, ya, saya ingin a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya ingin, ya, tidak menikah, ya, saya ingin beribadah saja, tidak ingin menikah.
Mendengar hal tersebut pun Nabi SAW, kata Nabi SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan seperti ini, akan puasa terus menerus, tidak berbuka, tidak mau menikah selama-lamanya, yang pengen salat saja dari awal malam sampai akhir? Kata Nabi SAW, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku orang yang paling bertakwa daripada kalian, kata Nabi. Lakinni asumu wa uftir. Aku berpuasa dan berbuka, kata Rasulullah. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku tidur. Salat malam dan aku pun juga tidur, kata Nabi SAW. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, kata Rasulullah, maka dia bukan bagian dariku. Lihat, Nabi SAW, beliau murka kepada 3 orang ini. Orang ini, dia menganggap ibadahnya biasa-biasa saja. Dia menganggap bahwasanya ibadahnya ini sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ingin menambah lebih, sehingga berlebih-lebihan di dalam perkara ibadah. Dan ini terjerumus kepada perbuatan ghulu, perbuatan seseorang berlebih-lebihan di dalam perkara agama. Oleh karenanya, perkara ghulu ini tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham agama, tapi juga bisa menimpa kepada orang-orang yang berilmu. Menimpa juga kepada orang-orang yang semangat di dalam perkara ibadah. Kemudian Syekh melanjutkan, kata beliau, wa fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Kata Ibn Abbas, hadi asma rijalu salihin min qawmi Nuh, falamma halaku awha syaitan ila qawmihim. Kata Ibn Abbas, sesungguhnya nama-nama tadi yang disebutkan di dalam ayat tersebut itu nama-nama orang-orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika mereka itu binasa, ketika mereka itu meninggal, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsobu ila majalisihim allati kana yajlisuna fiha ansaba, agar mereka membikin patung-patung di tempat biasanya orang-orang soleh itu duduk, wasammuha bi asma'ihim, dan menamakan patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan. Walam tu'bad, dan saat itu belum disembah, sekedar kenangan. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Dan ketika mati generasi tersebut dan ilmu telah dilupakan, maka berhala-berhala tersebut pun disembah oleh generasi setelahnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membawakan penafsiran Abdullah bin Abbas tentang surah Nuh ayat 23, tentang peristiwa terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bahwasanya dulu sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 orang yang dianggap orang ini adalah orang-orang yang saleh, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. 5 orang ini dianggap orang-orang saleh. Maka ketika 5 orang ini meninggal, maka pada kaum tersebut mereka merasa kesedih yang luar biasa. Oleh data mereka sudah meninggal. Dan kita tahu dari zaman Nabi Adam sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. Tidak ada namanya terjadi kesyirikan. Awal kesyirikan itu terjadi alaihissalam. Itulah awal kesyirikan Nabi Nuh alaihissalam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini
menjelaskan kepada kita ya bagaimana peristiwa akibat berlebih-lebihan kepada orang saleh. Ilmu ubidat. Ketika ilmu itu dilupakan, maka berhala itu disembah. Kata para ulama, orang yang jauh dari ilmu, pada hakikatnya dia ini sedang mendatangi kesyirikan. Tetapi orang yang menuntut ilmu, pada hakikatnya dia menjauh daripada kesyirikan. Kita bahkan sidin menjadi nanti riya dan seterusnya, maka tidak boleh kita puji. Ya. Tapi kalau Anda lihat orang tersebut dipuji, dia tidak ada masalah. Antum puji dia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyimpang, maka tidak ada masalah dipuji. Nabi SAW, sahabat ini, kenapa? Karena Nabi tahu mereka tidak, ya, hati mereka terjaga, mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang. Maka kata para ulama, kalau memuji orang dan orang itu kalau kita puji dia, insya Allah tidak masalah, maka tidak ada masalah kita puji di hadapannya. Ya. Tetapi kalau seandainya kita puji orang itu di hadapannya dan menyimpulkan dia orang tersebut ya menjadi riya nantinya di dalam beribadah, menjadi beliau menyimpang, maka tidak boleh kita puji. Ya. Memuji secara wanita tercantik atau melihat istri misalnya, engkau adalah wanita yang terputih di dunia yang abah lihat, padahal ininya hirang misalnya, kan ada masalah. Bini itu walaupun dipuji, inya percaya aja walaupun kada masuk akal. Lakian pun juga sama, tapi wajah pian baby face kayak ya, kayak masih ya orang muda aja. Padahal sudah beruban, sudah berjanggut. Tetap laki-laki himung-himung aja sini untuk kurih aja laki-laki ini. Kenapa? Dan itu tidak ada masalah. Pujian terhadap suami istri itu tidak ada masalah. Walaupun itu tidak benar, tidak mengapa. Ya, tidak benar, karena itu memasukkan kebahagiaan. Jangan sampai ada seorang ya, misalnya istri memuji suami atau suami memuji istrinya menampakkan pasal Nabi kada boleh memuji di hadapan orang, di hadapan pasti kada. Maka boleh suami memuji istri memuji walaupun tidak ada padanya. Tetapi kalau selain itu tidak boleh. Kita memuji orang itu harus sesuai apa yang dia lakukan. Kalau tidak ada pada dirinya, maka tidak boleh kita memuji orang. Bahkan kita menampakkan agar diri kita ingin dipuji orang, itu juga tidak boleh. Macam agar dikatakan, wah Cidi ini luar biasa mendidik anak. Pas di rumah abahnya jadi macan. Ya, anaknya dipukul, disariki, diteriaki, dikeraki, semua tidak benar. Muslim itu berakhlak di luar dan di dalam itu sama, tidak ada bedanya. Maka memuji orang pada asalnya itu boleh kalau tidak menimbulkan orang tersebut terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang, ke dalam hal-hal puji. Dengan syarat perbuatan itu benar dia lakukan. Kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kita puji, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Anda memuji bos Anda di kantor, pian ini masya Allah bos ulun lihatlah pian ini rajin banget sembahyang. Padahal sini tidak pernah sembahyang. Antum puji demikian. Ini tidak boleh. Ini adalah sikap gulu yang tidak benar. Ya. Maka kata para ulama salah satu sebab orang itu terjerumus sikap gulu terhadap orang-orang saleh, pertama itu salah satunya adalah memuji dengan cara berlebihan. Ya. Akhirnya apa? Ini menjadikan orang tersebut gulu dan ini tidak boleh. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengancam ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dan naf'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat kelak adalah al-musawwirun, ya tukang patung, tukang gambar. Maka itu orang yang paling keras siksanya. Kenapa? Pertama, dia meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semisalnya ahlul ilm khilaf, ya. Ahlul ilm khilaf salah foto ya. Tetapi ya ulama sepakat ya kalau foto itu tidak ada daruratnya, tidak ada hajat, maka orang lebih baik jangan dia berfoto. Ya. Ada sebagian orang itu subhanallah kadang-kadang itu gila foto. Kan di dalam hal ini juga tidak baik. Oleh karenanya salah satu sebab orang itu terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam perbuatan ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama adalah mereka memiliki sikap ya membikin patung, membuat gambar-gambar dan selalu mereka ingat.
Ya, bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh. Ya, cari tabaruk kuburannya si fulan, mencari tabaruk kuburannya wali ini dan semisalnya. Mencari tabaruk ya terhadap jasad wali ini, jasad wali. Ini salah satu sebab. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi seluruh tubuh beliau adalah tabaruk, penuh dengan berkah. Ya, maka boleh kita bertabaruk dengan zat Nabi. Tetapi ketika Nabi SAW meninggal, para ulama ya potong rambut tersebut, kadang mereka berobat dengan rambut Nabi SAW dijaga. Tetapi ketika Nabi meninggal, berjalannya waktu, rambut tersebut pun hilang. Ya tidak tahu kemana. Bahkan cincin Nabi SAW itu ke semua dipakai oleh Utsman bin Affan. Ya. Maka kata Ibnu Abi Syaibah, apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik itu rambut beliau, baik itu baju beliau, semuanya itu tidak diketahui kemana perginya. Dan ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Apalagi generasi setelah Utsman bin Affan. Maka sebagaimana Rasulullah boleh kita bertabaruk dengan beliau, maka orang soleh pun juga demikian. Maka kita katakan ini kias yang tidak benar. Kenapa kias tidak benar? Allah bisa dikiaskan dengan orang di bawahnya. Rasulullah orang yang paling bertakwa, sedangkan yang Anda ini kita tidak tahu bagaimana tingkat ketakwaannya. Rasulullah SAW orang yang jamin masuk surga, sedangkan di hadapan Anda ini kita tidak tahu apakah dia dijamin masuk surga atau tidak. Maka tidak mungkin bisa dikiaskan Rasulullah ilmunya, ya mengambil akhlaknya, mengambil adabnya. Itu bentuk seseorang tabaruk dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang saleh, bukan pada zatnya. Maka kata para ulama, salah satu sebab orang-orang itu terjerumus ke dalam sikap ghulu di dalam agama adalah, salah satu sebabnya adalah orang ya dia membikin sesuatu di atas kuburan orang saleh. Ya, dia bikin sesuatu di atas kuburan orang saleh. Ya. Ya, dia bikin bangunan, dia naikkan kuburannya, dan ini menyebabkan apa? Orang-orang itu bersikap ghulu. Dan sikap ghulu terhadap orang soleh sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, sikap ghulu yang mubah, ya. Ummahatnya, akhwatnya disebutkan, oh ini kada apa-apa aja Ustaz, boleh aja cara mubah. Ini masih ngalih diganggu ji setan. Nanti pas ibunya meninggal, anaknya ini, ya. Anaknya disibukkan dengan perkara-perkara apa? Yang makruhat, perkara-perkara yang dibenci. Oh ini kada apa-apa, ini kada haram, ini masih makruh aja. Ya. Nanti anaknya meninggal, ganti lagi generasi bawahnya. Itu menggoda manusia, dia mempunyai strategi tertentu. Dia sabar dalam menggoda manusia. Maka ketika dia ingin menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, maka syaitan itu memulai. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dikatakan kepada orang itu, bangun pada kuburan orang soleh tersebut bangunan. Ya, ditinggikan kuburannya, dibagusi kuburannya. Untuk apa? Untuk kenangan. Untuk kenang-kenangan kasihan. Ya, untuk kita mengingatkan anak-anak ikam tahu bahwa di sini dulu dikuburkan orang saleh. Setelah itu apa kata Imam Ibnu Qayyim? Setelah itu muncul tahap yang kedua. Berkeyakinan kalau berdoa di kuburan sidin itu lebih mustajab dibandingkan kuburan yang lain. Akhirnya banyak berdoa di sana. Berkeyakinan berdoa di sisi kuburannya lebih mustajab. Ya. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Qayyim, apa lagi? Maka setelah itu dia berkeyakinan bertawassul dengan orang yang meninggal. Ya. Setelah berkeyakinan berdoa di sana mustajab, maka dia berkeyakinan bertawassul dengan orang-orang yang meninggal, ya itu diperbolehkan. Apalagi orang-orang yang saleh. Maka ini tahapan yang ketiga. Tahapan keempat apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Maka tahapan keempat, orang itu tidak hanya dia bertawassul, langsung dia meminta kepada orang yang meninggal. Langsung dia meminta kepada orang yang meninggal. Wahai fulan, tolong ya selamatkan aku, wahai fulan, tolong ajari aku. Terus dia minta kepada orang yang meninggal. Kemudian terakhir kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang tersebut setelah dia meminta kepada orang meninggal, dia menyembahnya. Maka tahapan yang paling tinggi ada setelah menyembah, menjadikan tempat tersebut sebagai perayaan. Setelah disembah kemudian dirayakan setiap tahunnya. Maka ini cara syaitan menggoda manusia. Maka ya, ini salah satu sebab kenapa orang itu juga terjerumus ke dalam sikap ghulu berlebihan di dalam agama. Kemudian
Syekh di sini menjelaskan, ya, setelah itu kata beliau, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala ghairu wahid minas salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamasilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata salah satu dari ulama salaf, ketika orang-orang saleh tersebut mati, mereka berdiam di kuburannya. Kemudian mereka menggambar patung-patungnya, membikin patung-patungnya. Kemudian berlalu masa yang begitu panjang, fa'abaduhum. Kemudian mereka menyembahnya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, asalnya cuma sekedar kenang-kenangan. Kemudian mereka berdiam diri di kuburannya, mengingat jasanya. Kemudian setelah itu mereka bangunkan patungnya, gambarnya, simbolisnya. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mereka menyembahnya. Maka Ibnu Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh, akhrajah. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, kata Nabi sallam, memujiku, berlebih-lebihan di dalam mujiku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Dan sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, abdun, aku ini seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah, Abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh juga membawakan hadis dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu melarang setiap kaum muslimin untuk berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Subhanallah, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini benar, ya. Ada sebagian orang itu berlebih-lebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita dapati dalam bentuk banyak salawat, ya. Dalam bentuk banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai dalam meminta hajat itu hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meminta hajat kepada Nabi, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini sikap berlebihan ke dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu antum dapati. Sering kita dengar di kampung-kampung, ya. Sering kita dengar di majelis-majelis. Kadang orang yang berselawat ini tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya. Yang berselawat ini kadang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, karena dia tidak tahu bahwasanya itu adalah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan kuburan beliau itu wasanan yu'bad. Nabi meminta kepada Allah agar tidak dijadikan kuburan Nabi itu adalah wasanan yu'bad, berhala yang disembah, dan Allah kabulkan. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang, ya, orang tidak bisa menyembah kuburan Nabi. Ya, karena orang tidak bisa menyembah kuburan Nabi SAW. Karena dijaga di tembok dengan 3 tembok, ya. Kemudian dijaga oleh banyak polisi dan seterusnya, sehingga doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang itu gulu terhadap Nabi SAW, sehingga menjadikan Rasulullah seperti Tuhan, diminta hajatnya, mengabulkan hajatnya. Maka yang mengabulkan hajat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu agama ini banyak cabangnya. Ada gulu di dalam agama ini yang mengeluarkan dari Islam. Ada yang gulu di dalam agama ini tidak mengeluarkan dari Islam. Maka gulu, sikap berlebihan di dalam agama ini mengeluarkan dari Islam adalah ketika seseorang sikap gulunya, ya, atau seseorang berbuat gulu, berlebih-lebihan, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman. Dan gulu ini kadang ibadah. Bentuk sisi ibadah gimana, Ustaz? Ada orang itu di dalam ibadah dia berlebih-lebihan. Ibadah yang dilakukan benar, tapi berlebih-lebihan. Contoh, ada seseorang suka sholat sunnah. Dia suka sholat sunnah. Misalnya sholat malam.
11 rakaat sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya akibat dia tidak tidur, besok-besoknya dia tidak melaksanakan lagi sholat tersebut. Maka kata para ulama, orang yang menjadikan sholat sunnah perkara nawafilah menjadi berat, ini masuk dalam perkara gulu. Orang yang berlebih-lebihan di dalam melaksanakan nafilah, sehingga dia merasa berat untuk melaksanakannya, kemudian dia tinggalkan, maka ini termasuk berlebih-lebihan di dalam agama. Contoh, sholat duha itu boleh 2 rakaat. Sholat duha itu boleh 2 rakaat. Ulun hendak sembahyang Ustaz 12 rakaat. Silakan, tidak dilarang. Tetapi dia mewajibkan dirinya untuk sholat 12 rakaat. Setelah itu dia tinggalkan sholat duha. Merasa apa? Berat. Maka ini sikap berlebihan di dalam agama. Orang tidak dikatakan berlebihan kalau dia istiqamah rutin di dalam perkara tersebut. Tetapi ketika dia berlebihan di dalam perkara nafilah, menjadikan dirinya rasa berat untuk melaksanakannya, ini termasuk dalam perkara ghulu. Dan ini syaitan untuk menggoda manusia agar orang itu keluar dari agar orang itu meninggalkan ajaran agama, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan itu banyak. Itu banyak ya. Apalagi orang yang mau memulai sunnah. Insya Allah aku hari malam ini salat malam. Hendak baca 5 juz. Ya. Padahal sepanjang hidup belum salat malam. Ini baru kali ini dia perdana salat malamnya. Salat malam perdana. Bacanya yang panjang. Sehingga sekali saja dia salat malam, setelah itu kan mau lagi sembahyang. Maka ini juga termasuk gulu dalam perkara agama. Ya, kenapa? Meninggalkan ibadah tersebut. Kecuali emang ibadahnya itu, syariatnya itu adalah bacaannya panjang. Ya, bacaannya panjang, syariatnya panjang. Maka tidak ada masalah. Ya, seseorang melaksanakan sunnah tersebut. Maka kata para ulama, termasuk bentuk dari gulu adalah menjadikan perkara nafilah, perkara sunnah berat dilaksanakan karena dia berlebihan. Kemudian kata para ulama, di antara juga perkara gulu tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah. Ada perkara gulu berkaitan dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Seperti sebagian orang berlebih-lebihan di dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini tasybih, menyerupakan tangan Allah seperti tangan makhluk, ya. Kemudian mata Allah seperti mata makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Maka ini berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat Allah. Atau sebaliknya, orang yang berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, ada sebagian orang beranggapan, wah, kalau Allah turun ke langit dunia berarti arasnya kosong dong. Ya, berarti arasnya Allah kosong, siapa yang mengisi di sana? Ini ada orang berkeyakinan demikian. Dia memisalkan, ya, akhirnya dia meniadakan Allah itu tidak turun. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti aras Allah kosong. Siapa yang menghuni di sana? Ya, akhirnya kata dia bahwa saya tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Kenapa? Karena dia berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah sehingga dia menafikan sifat Allah. Kenapa? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, bersemayam di atas arasy-Nya, maka ada orang berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah, dia katakan berarti Allah dong sama makhluk bertempat. Makhluk bertempat, Allah juga bertempat. Berarti ada mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Akhirnya kata dia, Allah itu tidak bersemayam di atas aras. Terus apa? Allah itu istaula, Allah itu menguasai aras. Terus Allah itu di mana? Allah itu kada di atas, kada di bawah. Ya. Kada di depan, kada di belakang. Ya. Kada di atas langit, kada di bawah bumi. Terus Allah di mana? Ini pun bingung, wallahu a'lam. Ya, orang itu ditanya, di mana Allah, tidak tahu dia. Ya. Allah ada di mana-mana. Ya, di mana Allah? Dia tidak tahu. Ya. Maka kata para ulama, orang ini gulu, berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mentaktilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu di dalam perkara akidah. Ini salah satu contohnya. Kemudian kata para ulama, gulu itu kadang-kadang ada juga gulu di dalam perkara muamalah. Ya, dalam praktek muamalah. Ya.
apa-apa aja sidin haram. Kada dia yang halalnya langsung sidin ini. Ustaz, bu usaha ini haram. Ustaz ini haram. Terus kayak apa? Cara mahaja itu halal. Maka ada orang itu gulu dalam perkara muamalah. Apa saja diharamkan. Apa yang Allah halalkan dia haramkan. Maka ini juga tidak benar. Karena asalnya muamalah itu adalah halal. Atau orang gulu di dalam perkara muamalah dalam bentuk lain. Ya. Contoh misalnya, seorang pedagang, dia agar dapat uang itu uang yang halal, akhirnya dia berlebihan di dalam perkara muamalah. Dia berjualan baju, bertakun dengan orang. Orang ada pembeli datang kepadanya. Kemudian dia tanya, berapa ini harga baju ini? Kata orang ini 100 ribu. Ya sudah, saya beli. Kemudian orang ini bertanya, pian ini duit ini dapat dari? Iya. Kalau pian pakai acara yang tidak syar'i, kada ulun juali. Yang ada pian dihamput orang. Ya. Kalau melakukan ini gulu di dalam muamalah. Ini berlebihan di dalam muamalah, dan ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh seseorang berlebihan di dalam masalah ini. Segala sesuatu itu halal, ya sudah. Allah menjadikan itu sesuatu yang halal. Jangan kita berlebihan di dalam masalah ini. Dan ini akibat orang gulu dalam masalah muamalah ini menjadikan dia susah di dalam bermuamalah itu sendiri. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sebuah syariat ini kecuali ingin menginginkan kemudahan pada hambanya. Kemudian kata para ulama, di antara juga gulu, ya, kata ahlul ilm, ya. Di antara gulu adalah gulu di dalam masalah penafsiran. Kadang-kadang menafsirkan sesuatu seenaknya, tidak mengikuti aturan-aturan penafsiran. Ini juga gulu dalam penafsiran. Ya. Sering sekali orang itu, apalagi sekarang ini udah kayak masalah iptek, ya, sains, teknologi. Kadang orang itu mengaitkan dengan penemuan tertentu dengan ayat suci Al-Quran. Penemuan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran.